Baik, sambil menunggu datangnya penelpon yang masuk, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama, Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Lampung Timur ingin bertanya. Saya dulu pernah melakukan kesalahan sama orang tua saya. Terus pas saya melakukan kesalahan, saya dikatain anak durhaka sama orang tua saya. Beberapa hari kemudian, omongan orang tua saya jadi kenyataan. Saya sering durhaka kepada orang tua saya sampai hari ini. Padahal saya selalu menahan emosi saya agar tidak durhaka kepada orang tua saya, tetapi tetap saja hasilnya gagal. Malahan saya sekarang hampir setiap hari durhaka kepada orang tua saya. Soalnya orang tua saya buta pendidikan, Buya, dulunya tidak sekolah. Tolong bantu saya, Buya, saya sekarang bingung, Buya. Mati takut, hidup juga takut. Terima kasih, Buya. Subhanallah. Anda, alhamdulillah Allah berikan kesadaran kepada Anda untuk sampai bertanya. Kalau tidak, Anda betul-betul akan sengsara. Kalau Anda tidak menyadari bahwasanya Anda lakukan selama ini adalah salah, maka Anda akan sengsara sepanjang waktu. Durhaka kepada orang tua. Kemudian, kalau Anda memang pernah melakukan kesalahan kepada orang tua, anggap saja durhaka. Sampai orang tua Anda mengeluarkan kalimat yang tidak pantas, maka tangkal kutukan noda orang tua yang jelek tersebut adalah dengan pengabdianmu. Yang bisa menangkal doa orang tua yang jelek adalah pengabdianmu kepada orang tua. Ketulusanmu kepada orang tua. Hanya itu. Jadi jangan malah menjadi seperti iblis putus asa, pun saya sudah dikutuk kok. Ngapain juga lah iblis kan, pun iblis sudah dikutuk kok. Ngapain juga saya berbuat baik pun sudah dikutuk lah di iblis. Maka Anda jangan menjadi iblis. Kalau Anda menyadari Anda pernah durhaka kepada orang tua, maka saat inilah Anda tangkal durhaka Anda dengan mengabdi dan berbuat baik kepada orang tua dengan serius. Nah, kalau kita amati, Anda memang ada niat durhaka kepada orang tua. Cuma di dalam diri Anda dikuasai ada semacam kesombongan dan sebagainya. Di antara kalimat yang Anda sebutkan, orang tua saya adalah orang tua yang tidak berpendidikan. Nah, barangkali karena Anda sudah melihat sebagai orang tua yang di bawah Anda dalam segi ilmu, maka kadang seorang anak itu gampang ngomong kasar kepada orang tuanya. Hei para santri, suatu ketika engkau akan punya ilmu lebih banyak daripada ibundamu. Bahkan mungkin ibunda kita adalah orang awam. Hati-hati. Hati-hati. Kadang kesel dengan ibundanya karena dia merasa lebih alim. Kesel dengan ayahnya, nggak sabar menjelaskan kepada ayah ibundanya. Kadang seperti itu. Dan itu micu dia untuk bisa durhaka. Ibunya bertanya, ngulang pertanyaan 2 kali saja sudah marah dia. Padahal ibunya itu waktu mondokkan dia, nyekolahkan dia dengan tulus agar anaknya alim, agar pintar. Di saat anaknya alim ngomong sama ibundanya dengan kasar. Nggak sabaran menjelaskan orang tuanya. Barangkali orang tuanya juga ada penyakit pikunnya dan sebagainya. Nggak. Ini ujian. Jadi di saat orang tuanya adalah betul-betul awam, itu kadang ujian juga bagi hamba tersebut. Sehingga akan muncul kesombongan. Ini nggak paham. Paham ibu ini. Bahkan mungkin bisa sampai marah. Sudah bu ini begini. Ini. Oh tidak. Ibunda kita dengan penuh kesabaran menjawab pertanyaan kita yang sudah kita ulang berkali-kali. Dengan jawaban yang sama dengan penuh kelembutan. Anda bertanya tentang suatu ini apa ibu, dijawab. Anda esok bertanya lagi ibu ini apa, dijawab dengan lembut. Ini apa ibu, dijawab dengan lembut dan tidak akan berubah. Tapi kadang kita sebagai seorang anak, ibunda, ayahanda kita bertanya tentang satu hal, sekali kita jawab, 2 kali sudah mulai ngangkat nada suara kita. 3 kali marah, Umi itu gak paham-paham sih. Allah, innalillah. Hati-hati semuanya. Godaannya ada di sini. Ibundamu menyekolahkanmu agar kalian lebih pandai, lebih pintar. Tidak seperti ibundamu. Tapi di saat pandai bukan berarti kita merendahkan ibunda kita. Maka kami ambil dari kalimat pertanyaan bahasanya ibundanya tidak berpendidikan. Bukan berarti di saat tidak berpendidikan lalu Anda boleh kesel ngomong dengan beliau. Sehingga di saat berbicara mungkin tidak sebanding dengan Anda, tidak bisa ngimbangi omongan Anda. Hati-hati, ibundamu adalah ibundamu. Dan bisa jadi ini permasalahan adalah kesombongan dalam diri kita. Inilah yang memicu kita untuk mudah durhaka. Kesombongan kita merasa kita lebih pandai, lebih. Sehingga ngomong kepada orang tua menjadi sering kasar.
bahkan kadang susah untuk kita rubah. Maka benahilah diri Anda. Insya Allah setelah ini Anda menjadi anak yang soleh, yang berbakti pada orang tua. Buktinya Anda berani bertanya ini insya Allah. Dan Anda tidak akan bisa bertanya kecuali Allah restui, izinkan kepada Anda untuk bertanya. Dan kami pun diberi kesempatan untuk menjawab semacam ini. Dan semoga ini adalah gayung bersambut. Anda bertanya, kami menjawab. Jawaban Anda terima. Esok hari Anda bisa berbuat baik. Ibunda Anda ahli surga semuanya insya Allah. Wallah alam bisawab. Syukran jazilah Buya atas jawabannya.